Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 29 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berat Menjadi Ringan. Berat menjadi ringan. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 16 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hidup ini memang berat dan kami ingin belajar bagaimana hidup yang berat ini menjadi ringan. Dan Tuhan sudah memberikan rahasia-rahasia kehidupan agar kami sanggup menanggung bebannya berat dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada yang bertanya berat menjadi ringan itu biasanya terjadi di mana? Ada yang berkata itu di pasar. Kenapa di pasar? Karena yang di pasar itu, yang berat-berat itu akan diupayakan menjadi ringan. Sebuah teka-teki yang cukup menarik. Di pasar itu yang berat-berat itu dibuat menjadi diperingan. Kenapa demikian? Karena biasanya di pasar itu kalau yang tidak jujur, maka dia suka main timbangan. Yang berat 1 kilo jadi 9,5 on. Yang berat 10 kilo jadi 9,5 kilo. Jadi hanya di pasar lah yang segala sesuatu itu yang berat-berat itu dikurangi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, cukup menarik ilustrasi yang seperti demikian. Namun kehidupan ini adalah kehidupan yang berat. Kalau di pasar meringankan sesuatu yang berat, itu adalah perbuatan dosa. Tapi kalau kehidupan di dalam realita kehidupan kita menghadapi kehidupan yang berat, lalu kita membuat bagaimana bersikap dengan baik, sehingga yang berat itu menjadi ringan. Beratnya tetap sama 1 kilo. Masalah hidupnya tetap sama. Tidak ada perubahan. Kesulitan hidup tetap sama. Problem ekonomi tetap sama. Problem rumah tangga tetap sama. Problem dalam pekerjaan juga tetap sama. Kesulitan di dalam studi, dalam kuliah, dalam belajar juga tetap sama. Namun mengapa ada sebagian orang yang bisa menghadapi yang berat itu menjadi ringan? Namun ada orang yang membuat yang berat itu tetap berat. Namun yang lebih parah, membuat yang ringan terasa berat. Ini adalah yang paling buruk sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini? Seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan. Tetapi setelah ia melahirkan, ia tidak ingat lagi penderitaan. Ia tidak ingat lagi penderitaannya. Di dalam bahasa Mandarin disebut dengan jiu bu cai jinien na kucu. Dia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena dia melihat bagaimana anaknya terlahir ke dalam dunia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Betapa luar biasa sikap seorang ibu menghadapi berbagai macam kesusahan hidup. Kalau kita belajar saudara-saudara dari dunia binatang. Tatkala seorang induk betina atau induk daripada binatang tertentu, mungkin ayam, mungkin kelinci, mungkin burung, yang saya lihat itu ayam. Tatkala ada ular datang, dia akan melindungi anaknya. Dia sudah tidak takut lagi dengan masalah. Sekalipun ayam tahu dengan jelas dia melawan ular tidak akan menang, namun dia akan berani mati untuk menjaga anak-anaknya. Keberanian menghadapi tantangan kesulitan yang berat. Dan tentu ini lawan yang tidak seimbang. Ayam melawan ular. Tidak seimbang. Namun seringkali ayam memenangkan pertarungan. Kenapa? Karena induk ayam ini punya keberanian. Punya visi yang jelas. Bahwa keselamatan anak-anaknya adalah jauh lebih penting daripada keselamatan diri sendiri.
Dia sudah tidak ingat lagi penderitaannya. Dia sudah tidak ingat lagi akan bahaya. Demikian juga seorang ibu. Seorang ibu akan berjuang mati-matian tidak memikirkan dirinya. Yang penting anak kenyang, dia lapar tidak masalah. Yang penting anak tercukupkan, dia tidak tercukupkan, itu tidak masalah. Ayat firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-21 sedemikian luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Rata-rata kita berkata, kapan pandemi ini selesai? Pandemi ini seperti ular berbisa. Dan kita seperti ayam yang siap kapanpun kita akan dipatuk oleh ular yang membawa racun. Tatkala kita digigit sekali, ya kalau ularnya tidak beracun. Tapi kalau beracun bagaimana? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran. Namun kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 16 ayat yang ke-21. Karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Penderitaan ini, saudara-saudara, sahabat seperjalanan dikasihi Tuhan, karena kita punya visi hidup. Apa yang kita sedang perjuangkan di dalam dunia ini? Seorang ibu ini memperjuangkan anaknya agar hidup terjamin, terjaga, bertumbuh dengan baik, terhindar dari bahaya. Ada sebuah tujuan yang agung. Tujuan kita bagaimana? Apa yang kita jaga? Yang kita jaga apakah keselamatan badan kita? Tentu kita harus jaga. Apakah yang kita jaga itu harta dan benda materi kita? Atau yang kita jaga itu apa? Alkitab mengajarkan, biarlah kita hidup, menjaga hidup kita dalam segala kewaspadaan. Yang paling bahaya dalam hidup ini bukan penyakit yang menyentuh kita. Yang paling bahaya ini bukan bencana yang menyentuh kita. Yang paling bahaya adalah ular beracun yang menyentuh hidup kita. Apa itu gambaran ular? Ular itu lambang iblis, lambang setan. Tatkala hidup kita tidak benar, kita terpatuk oleh ular berbisa. Kita tergoda oleh setan. Kita tidak jaga hidup kita baik-baik. Kita tidak menjaga imunitas, tidak hanya imunitas tubuh, tapi imunitas iman kita. Tatkala kita punya antibodi di dalam hidup kita, imunitas kita itu baik melalui iman kita kepada Kristus, melalui firman Tuhan yang kita gumulkan, yang kita baca, yang kita hidupi. Lalu kita hidup dalam keadaan benar. Orang sakit akan keluar dalam bentuk demam, flu, radang, infeksi. Itu sakit fisik. Namun orang yang sakit iman juga akan keluar dalam bentuk karakter-karakter yang buruk. Pemarah, penakut, cemas, khawatir, serba paranoid, serba takut segala sesuatu. Lalu seakan-akan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bahaya fisik, bahaya penyakit, bahaya kematian, bahaya kemiskinan, itu memang ada pada bagian hidup kita. Dan satu hari kelak nanti, toh kita juga akan tinggalkan dunia ini. Kita bukan nekat untuk mencari kematian. Kita akan berjuang menghindari kematian. Kita akan berjuang menghindari daripada apa? Sakit penyakit. Kita akan tingkatkan imunitas kita. Kita akan belajar bagaimana tubuh ini sehat. Namun jangan lupa, ada perjuangan yang jauh lebih berat. Bagaimana kita menjaga imunitas iman kita agar tetap sehat, agar hidup kita tetap benar. Hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita punya tujuan yang agung, bahwa rumah ini adalah rumah yang sementara. Sewaktu kita nanti meninggal, kita bukan meninggalkan dunia, kita sedang kembali pulang ke rumah asal kita. Karena kita diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah yang dari surga menciptakan dunia, dan kita akan kembali ke rumah kita, yaitu surga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dengan demikian sewaktu kita menjaga hidup kita, menyertakan Allah, dan fokus kita jelas bahwa kita tidak pernah takut dengan masalah dalam dunia ini. Tapi kita takut kalau iman kita itu digoda oleh setan dan kita jatuh di dalam kesalahan. Kita tetap akan memperjuangkan hidup ini, membuat yang berat itu menjadi ringan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, kiri, kanan, depan, belakang bertumbangan. Tetangga kami terkena COVID, saudara kami terkena COVID, orang tua kami terkena COVID. Bahkan pada akhirnya, sebagian daripada sahabat seperjalanan, dia sendiri terkena COVID. Ya Tuhan, sembuhkanlah.
Kami ingin punya badan yang sehat, namun juga ada perjuangan yang jauh lebih berat. Agar kami punya iman yang sehat, punya kerohanian yang sehat. Agar kami tidak terpatuk oleh ular. Kami punya keberanian karena kami punya tujuan. Kami takut dengan sakit penyakit, namun yang lebih kami takutkan kalau hidup kami tidak benar di hadapan Tuhan. Berkati ya Tuhan para sahabat seperjalanan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bermasalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita hidup, kita sikapi hidup ini yang berat menjadi ringan, karena ada Allah yang menyertai kita dan hidup kita di dalam kebenaran. Fokus kita adalah fokus kepada kekekalan, tidak hanya kepada kefanaan dalam dunia ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.